Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Fiqh Nailur Rahmah dengan nomor NIM 19, Latifah Hajar dengan nomor NIM 21, Halimatus Sadiah dengan nomor NIM 22, dan Enggar Wulandari dengan nomor NIM 23. Di sini kami akan mempresentasikan akuntansi dan pandangan dunia Islam, konsep akuntansi, perspektif Islam. Yang pertama yaitu akuntansi dan lingkungannya. Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian yang telat oleh para pengguna informasi. Peran akuntansi adalah untuk melayani akuntabilitas agen terhadap prinsipal dari kekayaan bisnis karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian korporasi. Akuntansi dibedakan menjadi dua fungsi dasar, yaitu yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan memberikan informasi pada pihak eksternal, kreditur, dan pemegang saham. Dan yang kedua, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sisi lain menghasilkan informasi rahasia bagi pengambil keputusan internal. Standar akuntansi adalah aturan dan pedoman yang kodifikasikan dari prinsip dan praktik akuntansi untuk berbagai jenis transaksi dan masalah bisnis. Standar nasional biasanya sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC. Sebelum tahun 2001, standar yang dikeluarkan oleh IASC disebut International Accounting Standard. Sekarang, standar ini dikenal dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Selain itu, Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan dan mengeluarkan standar internasional baru. Elemen laporan keuangan dan persamaan akuntansi. Ada 5 elemen laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah klaim hukum dan ekonomi atas aset. Ekuitas dan liabilitas adalah sumber kekayaan bagi bisnis, dan aset adalah penggunaan kekayaan bisnis. Dalam persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan ekuitas ditambah kewajiban. Yang kedua, yaitu pandangan dunia Islam dan akuntansi. Dalam Islam, akuntansi tidak hanya sebagai aktivitas pelayanan yang menyediakan informasi keuangan kepada pengguna dan publik pada umumnya, tetapi juga melaksanakan akuntabilitas dengan menyediakan informasi untuk memungkinkan masyarakat mengikuti perintah-perintah Allah. Akuntansi dalam Islam tidak hanya dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan atasan, klien, atau manajemen, tetapi juga meningkatkan dan memperkuat hubungannya dengan pencipta dengan memenuhi kewajiban agama. Dipandu oleh hubungan yang benar dengan Tuhan, akuntan kemudian terinspirasi oleh nilai kejujuran, keadilan, toleransi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan akuntansi dalam perspektif Islam. Akuntansi Islam diperlukan untuk melayani prinsip-prinsip yang berbeda dari instrumen keuangan yang didasarkan pada persyaratan syariah dan dunia Islam. Upaya Accounting dan Auditing Organization of Islamic Financial Institution pada tahun 1990 mengembangkan standar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah sebagai kontribusi positif terhadap harmonisasi praktik akuntansi lembaga keuangan syariah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, katakan Anda berurusan satu sama lain.
dalam transaksi yang melibatkan kewajiban di masa depan dalam jangka waktu tertentu. Kurangi menjadi tulisan dan biarkan juru tulis menuliskan dengan setia antara para pihak. Hikmah Surat Al-Baqarah ayat 282 untuk pembuatan kebijakan akuntansi syariah, yaitu yang pertama, pencatatan transaksi keuangan dan bisnis yang benar. Kedua, kontrak tertulis. Ketiga, kontrak keuangan secara Islam. Keempat, materialitas. Kelima, takut akan Allah. Tujuan akuntansi untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI. Yang pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan. Kedua, menjaga aset dan entitas hak orang lain. Tujuan akuntansi keuangan adalah menentukan hak dan kewajiban semua pihak, berkontribusi pada pengamanan aset bank syariah, berkontribusi pada peningkatan kemampuan manajerial untuk memberikan laporan keuangan. Yang keempat yaitu konsep akuntansi konvensional. Asumsi dasar akuntansi konvensional. Yang pertama, akrual. Akrual adalah dasar akuntansi untuk mengakui transaksi dan peristiwa bisnis. Kedua, keberlangsungan atau going concern adalah di mana laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa bisnis akan berlanjut di masa mendatang. Yang ketiga, periodisitas, yaitu di mana kegiatan ekonomi suatu bisnis menjadi periode waktu, biasanya tahunan. Karakteristik kualitas utama informasi keuangan. Yang pertama, dapat dimengerti. Kedua, relevansi. Ketiga, keandalan. Dan yang keempat, keterbandingan. Yang kelima yaitu konsep akuntansi dan syariah. Yang pertama, persyaratan. AAOIFI telah mengeluarkan pernyataan konsep akuntansi untuk panduan dalam praktik akuntansi untuk lembaga keuangan Islam. Yang kedua, asumsi akuntansi. AAOIFI telah mengkaji asumsi akuntansi dari konsep unit akuntansi, konsep keberlangsungan, konsep periodisitas, dan konsep unit moneter. Yang ketiga, pengakuan akuntansi. Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan waktu, pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam laporan laba rugi entitas. Yang keempat, pengukuran akuntansi. AAOIFI merekomendasikan penggunaan nilai setara kas yang menunjukkan nilai yang akan direalisasikan jika suatu aset dijual secara tunai dalam kegiatan bisnis. Yang kelima, pengungkapan akuntansi. 4 tujuan pengungkapan akuntansi untuk perusahaan Islam. 2, yang pertama adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh syariah bagi perusahaan untuk menghindari riba dan membayar zakat. 2 tujuan kedua berdasarkan pada persyaratan umum yang disimpulkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.